Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, namaku Siska Marlina dari kelas A2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Islam Nusantara. Di video kali ini, aku akan menceritakan sinopsis dari naskah drama yang berjudul Nyonya Nyonya, karya Wisran Hadi. Aku membuat video ini untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester 3 dari mata kuliah apresiasi drama. Mari kita mulai. Ada seorang tuan pedagang barang antik sedang berdiri di teras depan rumah seorang nyonya, sambil menggerutu sendiri tentang cuaca, keadaan dirinya, dan tentang perilaku orang-orang terhadap dirinya. Kemudian, nyonya pemilik rumah tersebut mengomel karena pedagang itu berdiri di terasnya. Nyonya khawatir dengan keberadaan tuan di teras rumahnya akan menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat. Ia juga mengusir tuan agar lekas pergi dari teras rumahnya. Namun, tuan mengelak kekhawatiran nyonya dengan mengemukakan banyak alasan. Akhirnya, tuan membeli 4 buah marmer tempat dia berdiri agar ia bisa bebas berada di sana tanpa didesak-desak untuk pergi oleh nyonya. Kemudian, keponakan A, yaitu keponakan suami si nyonya, datang menagih uang hasil penjualan tanah pusaka. Sebab tanah pusaka milik keluarga mereka telah diserahkan kepada Datu, yaitu suami nyonya, untuk dijual. Namun, uang hasil penjualannya tidak dibagikan kepada keponakan-keponakannya. Karena itu, keponakan A menuntut bagi hasil. Ia juga mencurigai nyonya menggunakan harta pusaka itu untuk membangun rumah yang mewah. Namun, nyonya mengelak semua tuduhan itu. Ponakan A juga menuduh bahwa penyakit kanker lidah yang kini diderita datunya adalah karena kutukan nenek moyang. Karena datunya telah berani memakan uang penjualan tanah pusaka itu. Menurutnya, orang yang memakan harta tanah pusaka dan berlaku tidak adil dalam pembagian warisan pasti akan mendapatkan penyakit yang aneh-aneh. Ponakan A bersikukuh bahwa nyonya menyimpan uang penjualan tanah pusaka itu di rumahnya. Hal itu membuat nyonya marah. Ponakan A kemudian mengeluarkan pisau dari dalam tasnya dan mengancam nyonya agar memberikan uang. Nyonya kemudian memberikan uang hasil penjualan 4 buah marmernya kepada keponakan A. Terjadilah rebutan pisau. Namun akhirnya keponakan A dapat merebut pisau itu kembali dari tangan nyonya dan membawa uangnya pergi. Di sini nyonya tidak berhasil mengejar keponakan A. Ia kembali ke ruang tamu dan terkejut mendapati tuan sudah duduk enak-enakan di kursi ruang tamunya. Ia marah karena tuan masuk dan duduk di ruang tamunya tanpa izin. Tuan membela diri dengan berbagai alasan. Akhirnya, tuan membeli kursi ruang tamu nyonya agar nyonya tidak mendesak-desaknya keluar dari ruang tamu. Istri tuan kemudian datang sembari marah-marah. Ia memarahi tuan yang tak kunjung pulang. Apalagi ketika ia mengetahui suaminya itu membeli kursi bekas dengan harga yang menurutnya sangat mahal. Ia menyesal sikap tuan yang menjual kursi di rumahnya. Sedangkan anak-anak mereka di rumah sangat menginginkan untuk memiliki kursi. Tapi tuan malah membeli kursi bekas. Dua pasang suami istri itu terus bertengkar dan pergi. Setelah itu, ponakan B dan ponakan C datang menemui nyonya. Sama seperti ponakan A, mereka juga menuntut pembagian uang penjualan tanah pusaka. Mereka juga menuduh nyonya seperti tuduhan ponakan A. Mereka mengancam nyonya dengan surat pengakuan dari Datu yang berisi pernyataan bahwa uang pusaka telah diserahkan kepada nyonya. Tapi nyonya mengelak.
Ia bersikuku bahwa rumahnya adalah hasil kerja kerasnya dan ibunya sendiri. Nyonya akhirnya memberikan sejumlah uang hasil penjualan kursinya kepada ponakan B dan ponakan C. Uang itu segera dibagi jadi 2, tapi ponakan C lebih besar dan ponakan B tidak terima. Ia menuntut pembagian rata dan mengancam dengan pisau di tangannya. Kemudian ponakan C tidak terima, ia juga mengeluarkan pisau yang lebih besar. Demikian juga keponakan B, ia juga mengeluarkan pisau yang lebih besar lagi dari pisau ponakan C. Nyonya berteriak-teriak mencegah mereka agar tidak berbunuhan. Ia ketakutan dan keluar. Sepeninggalan Nyonya, ketiga ponakan lega dan saling bersalaman. Mereka juga tertawa cekikikan. Ponakan A berkata bahwa dengan uang itu mereka dapat membayar ongkos rumah sakit datunya, sehingga mereka tidak lagi dituduh sebagai orang yang tak tahu adat. Mereka kemudian berteriak tentang kesetiaan mereka kepada datunya. Tuan datang dan segera duduk di kursi makan. Nyonya yang datang tak berapa lama kemudian merasa terkejut. Mereka kembali beradu argumen. Akhirnya Tuan membeli kursi makan tersebut. Ia membayar kursi itu separuh harga dan berjanji akan melunasi sisanya besok pagi. Nyonya kemudian menyuruh Tuan keluar. Tapi Tuan marah karena sebagai pemilik kursi ia tidak mau diusir. Akhirnya Tuan kemudian keluar juga. Tapi ternyata ia lupa membawa tasnya. Ketika berbalik ingin mengambil tas, ia mendengar Nyonya mengucapkan kalimat penyesalan karena Tuan datang terlalu pagi sehingga ia tidak sempat gosok gigi. Tuan pun menggoda Nyonya. Nyonya kelabakan dan berlari ke dalam. Tuan akhirnya keluar sambil bernyanyi-nyanyi senang. Dari arah lain, ketiga ponakan masuk sambil meratap. Menyesali nasib datunya yang dapat istri cantik, tetapi menyia-nyiakan suami. Karena Nyonya tidak ada di rumah, ketiganya kemudian pergi dengan kecewa. Ketika Nyonya sedang berdandan di kamar, ia duduk di kursi riasnya, diiringi sebuah nyanyian dari tape recorder. Tiba-tiba, Tuan masuk. Nyonya terkejut sekali dan segera mematikan tape recordernya. Nyonya memarahi Tuan yang seenaknya memasuki kamarnya. Tuan beralasan bahwa ia ingin melunasi hutangnya. Ia mengeluarkan sejumlah uang, tapi Nyonya tak peduli. Tuan kemudian kembali menghitung uangnya sambil duduk di atas tempat tidur. Matanya terpaku pada tubuh Nyonya yang sedang berdandan. Nyonya menyuruh Tuan untuk keluar, tapi Tuan mengelak dengan berbagai alasan. Tuan malah menyuruh Nyonya untuk duduk di sampingnya. Nyonya menolak untuk duduk di samping Tuan. Kemudian ia menjual tempat tidur dan kursi riasnya agar Tuan segera angkat kaki dari kamarnya. Tuan mulai menawar harga tempat tidur dan kursi rias itu. Setelah menyerahkan uang, Tuan tak langsung pergi. Ia mengatakan bahwa kursi rias itu telah menjadi miliknya, maka Nyonya tidak berhak menempati milik orang lain. Nyonya pun akhirnya berdiri. Di luar kamar, ketiga keponakan datang sambil meratap tentang kemalangan datunya. Kemudian istri Tuan juga datang, dan ketiga keponakan itu pun berhenti meratap. Di dalam kamar, Tuan segera bangkit dan langsung berjongkok di dekat kaki Nyonya. Tuan mengkhawatirkan lutut Nyonya yang bisa bengkak karena kelamaan berdiri. Nyonya tak peduli, ia tetap berdiri. Tuan mengatakan bahwa lutut Nyonya telah bengkak. Nyonya melihat lututnya, tapi tetap masa bodoh. Nyonya-nyonya di luar itu pun juga
Melihat lututnya sendiri-sendiri, Tuan mengatakan bahwa betis Nyonya mulai berdarah dan memegang kaki Nyonya. Nyonya menyuruh Tuan untuk melepaskan tangannya. Namun Tuan tidak mau. Nyonya kemudian menjual tumitnya agar Tuan tidak lagi memegang kakinya. Tuan mulai menawar, tapi Nyonya meminta harganya naik. Dan setiap Nyonya meminta kenaikan harga, pegangan Tuan naik ke atas. Nyonya kemudian berteriak tertahan, dan nyonya-nyonya yang berada di luar kamar ikut berteriak. Nyonya dan Tuan segera sadar bahwa ada orang lain di teras. Keduanya tersentak dan saling melepaskan lagi. Kemudian berangkulan lagi. Nyonya-nyonya di luar mengintip dan tercengang. Mereka marah dan mengejar Tuan dan Nyonya ke dalam sambil menghunus pisau masing-masing. Istri Tuan kemudian datang tergesa dan melihat Tuan dan Nyonya berpelukan, ia kemudian pingsan. Begitulah sinopsis dari drama yang berjudul Nyonya-Nyonya karya Wisran Hadi. Terima kasih telah mendengarkan videoku sampai akhir. Semoga menyenangkan. Wassalamualaikum.